Pernah pada suatu waktu harga perumahan di Surabaya bisa lebih rendah dibanding harga rumah di Sidoarjo. Harga rumah di Surabaya ini pun bukan rumah kampung, tapi rumah di dalam perumahan yang bisa di KPR secara reguler. Dan perbandingan rumah di Sidoarjo-nya pun bukan Sidoarjo kota, tetapi Sidoarjo-nya Sidoarjo pinggir, tepatnya di Sidoarjo di area Juanda. Saya masih ingat betul di tahun 2010, harga rumah di daerah Penjaringan waktu itu dibuka atau dibanderol dengan harga 250, dan waktu itu sangat banyak sekali di tahun 2010. Sedangkan saya membandingkannya adalah perumahan yang di area Desa Semambung, Sidoarjo. Di sana saat itu sudah dibuka dengan harga sekitar 350 bahkan sampai 450. Selisih yang cukup jauh kala itu. Tetapi investor atau pencari properti kala itu seakan nggak ragu sama sekali untuk memiliki rumah di area itu, di area Penjaringan tersebut. Padahal kala itu jalan situ masih sangat sepi. Dan mayoritas pembeli di sana rata-rata membeli hanya untuk investasi, untuk menyimpan hartanya. Jadi alasannya kadang hanya untuk pegangan, hanya untuk anaknya, untuk dimiliki pribadi, dan tidak untuk ditinggali. Apa yang membuat mereka tidak ragu untuk memiliki rumah di area sana? Karena mereka sudah mengetahui informasi gambaran besar akan proyek MER atau Middle East Ring Road. Dan benar saja, sekitar tahun 2012 harga perumahan di sana sangat melambung tinggi. Bahkan bisa sampai lebih tinggi daripada harga perumahan di Sidoarjo yang saya sebutkan tadi. Mencari harta karun properti di Surabaya dan sekitarnya, kuncinya cuma satu, yaitu adalah update informasi akan perencanaan pembangunan ke depannya nanti. Tidak hanya di Surabaya, tetapi di Sidoarjo dan Gresik ini juga wilayah yang cukup bagus. Karena hingga saat ini masih banyak proses pengembangan untuk kedepannya nanti. Entah itu pengembangan jalan umum, entah itu pembangunan fasum, entah itu juga pembangunan area pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Jika kita cek, kita akan menemukan banyak sekali informasi perencanaan pengembangan nanti. Tetapi pembangunan dan pengembangan wilayah tersebut tidak selalu berdampak terhadap nilai inflasi properti Anda. Memang nilai inflasi properti itu iklimnya selalu naik. Tapi di sini yang kita akan bahas adalah gimana cari properti yang nilai inflasinya meningkat bubbling sangat tinggi. Berikut tips untuk mencari harta karun properti di Surabaya dan sekitarnya. Yuk. Yang pertama, cari informasi sebanyak-banyaknya, rencana pengembangan, bahkan misal hanya sekedar isu, tetap kita catat dalam list. Kita tulis semuanya, sebanyak-banyaknya. Informasi dari koran, dari internet, kita tulis semuanya. Oke, saya yakin Anda bisa melakukannya sekarang. Tips yang kedua, beri nilai setiap list yang Anda tuliskan tadi. Karena nih ya, tidak semuanya perencanaan pembangunan bisa berdampak positif terhadap nilai properti Anda. Misal saja, di wilayah Tanjung Perak, mendekati dermaga, akan ada perencanaan pelebaran jalan atau akses khusus untuk kendaraan besar. Di sini yang akan mendapatkan efek bagus positif adalah ekspedisi atau pengiriman jasa-jasa kontainer yang menuju ke dermaga di Tanjung Perak. Tetapi, apakah itu akan berdampak terhadap hunian? Sederhananya, Anda imajinasikan jika Anda memiliki properti di area sana. Saat pembangunan telah selesai terlaksana, apakah akan membawa dampak positif terhadap Anda? Simpelnya adalah akses Anda menuju ke tempat kerja atau tempat beraktivitas. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, apa mungkin ada pebisnis di bidang restoran, pujasera, atau hiburan yang mungkin akan dibuka di sana? Sedangkan kita tahu kalau akses menuju ke pelabuhan atau ekspedisi, orientasinya orang adalah pekerjaan untuk ekspedisi tadi. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk dibangun untuk area komersil. Jadi sangat kecil sekali. Nah, ini bukanlah sesuatu yang bagus untuk nilai kualitas tempat tinggal Anda. Tetapi beda cerita, ini akan menjadi nilai yang bagus jika properti tersebut peruntukannya untuk gudang atau industri. Jadi sampai sini nangkep ya maksud saya ya. Oke, kalau gitu lanjut. Yang ketiga, beri nilai tinggi untuk informasi
pembangunan jalan untuk umum. Oke, sekali lagi saya ulangi ya. Pembangunan jalan untuk umum. Contoh gampangnya adalah MER yang sudah terjadi. Atau kedepannya nanti akan ada perencana pembangunan OR atau Out East Ring Road. Dan ini sudah bukan isu lagi, tetapi sudah tinggal tunggu tanggal mainnya. Para pemburu properti sudah menangkap sinyal ini dan sudah mulai take action dari sekarang. Sudah banyak di sana tanah kafling yang sudah terbeli, bahkan sudah ada yang sampai berdiri bangunannya. OR ini cukup menarik karena memang nilai prospeknya sangat tinggi. Saya pun juga mengambil langkah yang sama. Untuk proyek OR atau penjelasan tentang OR nanti kita akan bahas di video selanjutnya atau di video yang lain. Linknya ada di atas. Nanti juga saya cantumkan di deskripsi. Bisa ditonton nanti. Yang keempat, prioritaskan pembangunan atau pengembangan yang dekat dengan gerbang tol. Ini sudah bukan rahasia lagi. Saat ini akses menuju jalan tol termasuk menjadi prioritas tertinggi di dalam mencari properti. Dan ini sudah menjadi informasi umum, tidak hanya di Indonesia bahkan di luar negeri. Prioritas tertinggi adalah mendekati jalan tol. Karena akan memudahkan untuk beraktivitas, memudahkan untuk akses jalan, dan pastinya akan banyak area komersil di sekitar jalan tol. Karena memang distribusi atau pengembangannya akan sangat mudah. Kita bisa cek sendiri. Nah, kelihatan kan? Nah, oke. Jadi yang keberapa tadi? Keempat, ya. Kita perlu dapat informasi pembangunan gerbang tol. Jadi bukan cuma dekat dengan jalan tol aja ya, tapi menuju gerbang tolnya. Oke, lanjut. Yang kelima, hindari perencanaan pembangunan di bidang industri. Selain karena kenyamanan kualitas tinggal kita berkurang, ditambah lagi jika kita masuk di area zona merah, nilai pajaknya berbeda. Tetapi kalau memang dekat dengan area perkantoran, nah itu yang bagus. Tapi kalau industri atau produksi ya, produksi, karena kan banyak polusinya, jadi kurang bagus untuk nilai tinggalnya. Jadi itulah tips yang bisa saya bagikan saat ini, yaitu tips mencari harta karun properti di Surabaya dan sekitarnya. Silahkan diterapkan, karena saya pribadi pun juga sudah menerapkannya. Jika ada yang ingin ditambahkan, saya sangat menunggu di kolom komentar. Rumah adalah kebutuhan pokok. Masa mau disekunderin? Lalu bagi Anda yang hingga saat ini belum memiliki kesempatan untuk punya rumah, saran saya jangan minder, jangan berkecil hati atau jangan malu. Tips dari saya cuma satu, tekan tombol subscribe plus bell-nya. Yuk kita belajar bersama-sama di sini. Mari kita berikhtiar dengan cara yang lebih masuk akal. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saat pembangunan telah selesai terlaksana, apakah